Oke, kita langsung mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bertemu walaupun jarak masih memisahkan kita ya, nggak apa-apa. Tetap kalian harus tetap semangat. Di pertemuan hari ini masih di kelas 12 untuk biologi, kita akan masuk ke materi baru. Ini mungkin materinya sangat menyenangkan ya. Tentang apa? Yaitu kita akan membahas mengenai metabolisme. Nah, mendengar istilah ini mungkin suatu hal yang tidak asing, bahkan kalau yang orang sering ke dokter pasti sering mendengar istilah ini dari dokternya ya. Kalau sakit, oh ini metabolismenya ada yang rusak. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu metabolisme? Nah, sebelum Ibu membahas mengenai metabolisme, di sini Ibu akan memaparkan dulu tujuan kita pelajari metabolisme. Yang pertama yaitu mengetahui mekanisme dari proses metabolisme, kemudian mengetahui mengenai enzim yang membantu dalam proses metabolisme. Nah, mungkin di pertemuan hari ini dicukupkan seperti itu dulu ya. Oke, kita langsung mulai aja. Pembahasan pertama, Ibu akan menjelaskan dulu apa sih metabolisme gitu ya. Sering mendengar tapi nggak tahu itu teh apa. Nah, metabolisme itu adalah suatu rangkaian. Rangkaian apa? Reaksi kimia yang terjadinya dalam sel ya. Dalam sel makhluk hidup. Seperti apa? Dan prosesnya sendiri ini dibantu oleh enzim sebagai biokatalisator, yaitu mempercepat suatu reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Artinya proses ini biasanya membutuhkan enzim, walaupun tanpa enzim pun sebetulnya metabolisme bisa terjadi, tapi prosesnya ini akan sedikit lambat berbeda dengan menggunakan yang namanya enzim. Nah, proses metabolisme sendiri di dalam tubuh kita ini ada dua macam ya. Ada yang terjadi secara anabolisme, yaitu melalui proses pembentukan, dan ada juga yang terjadi secara katabolisme, yaitu proses penguraian. Tapi di pertemuan hari ini Ibu akan membahas dulu mengenai bagian yang paling sedikit familiar di kalian, yaitu mengenai yang namanya enzim ya, yang membantu dalam proses metabolisme ini. Tadi Ibu mengatakan bahwa enzim ini sebetulnya tidak ada pun nggak jadi masalah, tapi kalau ada ini akan lebih bagus karena akan mempercepat suatu proses metabolisme. Apa itu enzim? Nah, enzim sendiri adalah suatu zat kimia ya yang terdapat dalam tubuh kita, adapun di luar tubuh kita, di mana enzim ini merupakan suatu protein. Dan dia bersifat biokatalisator, artinya mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Maksudnya apa? Jadi enzim itu akan membantu proses, tapi energi yang kita keluarkan itu lebih sedikit dibandingkan dengan kita metabolisme tanpa menggunakan enzim. Jadi kalau diibaratkan seperti pesawat sederhana, tahu ya? Contoh ketika kita memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan tangan kosong, misalnya pindahkan ke sini tapi dengan tangan kosong pasti akan lebih berat dibandingkan ketika kita memindahkan ini menggunakan pengungkit atau menggunakan dongkrak langsung dikesinikan, pasti akan lebih ringan ya, kayak gitu. Nah, itu adalah jadi si enzim ini membantu ya supaya lebih cepat, dan energi yang kita keluarkan juga pasti kalau pakai dongkrak akan lebih sedikit. Nah, kebayang ya, dan satu lagi akan lebih cepat gitu. Nah, enzim sendiri di dalam enzim sendiri ini komponennya apa aja sih? Nah, enzim ini komponennya banyak ya, ada 3 macam. Yang pertama ada yang disebut dengan apoenzim. Yang kedua ada yang disebut dengan gugus prostetik, dan yang terakhir ada yang disebut dengan holoenzim. Nah, ini ya penjelasannya. Oke. Nah, supaya lebih jelas, lebih ngerti kalian, di sini Ibu akan ada ilustrasi mengenai proses apa sih enzim itu bekerja atau mekanisme kerja dari enzim. Di sini ada yang namanya proses pembekuan darah ya. Dalam proses pembekuan darah itu akan membeku ketika kita terluka ya. Luka di sini, luka di luar, misalnya kena jarum. Nah, kemudian kan pasti keluar darah. Nah, maka otomatis si trombosit itu akan pecah.
Nah, ketika si trombosit pecah, maka akan diaktifkanlah yang namanya trombokinase. Apa itu trombokinase? Trombokinase itu adalah apoenzim yang ada dalam tubuh kita, tapi dia belum aktif. Dia hanya akan bisa aktif ketika dia bertemu dengan yang namanya koenzim atau gugus prostetik. Apa di sini? Nah, di sini yaitu vitamin K dan ion Ca2+ kayak gitu. Nah, ketika si ion Ca2+ ditambah vitamin K ini bertemu, maka dia akan mengaktifkan trombokinase. Kalau trombokinase udah aktif, maka si protrombin akan bisa diubah menjadi trombin, dan si trombinnya ini akan bisa berubah bisa mengubah yang namanya fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Jadi kalau diilustrasikan seperti ini ya, ketika kalian sakit misalnya, yang satu dikasih obat dan yang satu kasih obat, apakah akan sembuh? Tidak. Dua-duanya pasti akan sembuh, tapi kalau yang dikasih obat itu akan lebih cepat ya sembuhnya. Kenapa? Karena di dalam obat tersebut ada yang dinamakan suatu enzim yang akan mengaktifasi enzim yang ada dalam tubuh. Apa berarti? Yang di luar berarti koenzim atau gus protetik, berarti yang dalam tubuh kita apa? Yaitu yang namanya apoenzim. Nah, kurang lebih seperti itu, sehingga terbentuk holoenzim. Maka ketika udah jadi holoenzim, maka akan teraktivasilah dan proses metabolisme akan lebih cepat gitu. Nah, itu selanjutnya kemudian enzim juga memiliki sifat ya. Sifat yang pertama enzim ini bersifat protein, artinya mudah terdenaturasi atau rusak ketika kondisi panas. Sehingga nggak heran kenapa ketika kalian sakit ya, apapun yang kita masukkan ke mulut itu terasa apa? Terasa pahit. Kenapa? Karena enzimnya rusak, karena enzim ini tidak bisa bekerja kalau misalnya suhunya terlalu panas kayak gitu. Makanya nggak heran dokter itu suka ngasih yang namanya obat penurun panas. Tujuannya adalah supaya enzim aktif. Ketika enzim aktif, metabolisme terjadi, maka proses kerja dalam tubuh akan lebih cepat gitu. Kemudian sifat yang kedua dari enzim juga memiliki sifat yaitu spesifik. Apa itu spesifik? Yaitu hanya bekerja pada substrat tertentu. Artinya jadi si enzim ini tidak bisa beda-beda misal contoh di mulut kan ada amilase ya, si amilase itu nggak bisa di mulut itu amilase ini kan mengubah yang namanya amilum menjadi maltosa, nggak bisa yang namanya si amilase ini ngubah protein jadi pepton. Kenapa? Karena bukan substratnya gitu. Next, selanjutnya kemudian yang ketiga, sifat enzim selanjutnya adalah enzim ini bersifat biokatalisator. Tadi udah ya, mempercepat dengan cara menurunkan energi aktivasi. Kemudian yang terakhir, enzim juga bersifat tetap. Artinya apa tetap? Jadi tetap ini sebelum dan sudah reaksi enzim itu akan sama ya. Jadi kalau ibu gambarkan, nah kurang lebih seperti ini. Jadi gambarnya itu, jadi ini enzimnya, kemudian ini substratnya, kemudian dan ini hasilnya terlihat ya, yaitu dimana si enzim ini masih tetap sama. Yang berubah apa? Substrat. Apakah substratnya akan pecah atau substratnya itu akan kembali terbentuk gitu. Nah itu adalah sifat dari enzim. Selanjutnya kemudian selain memiliki sifat, enzim juga kerjanya itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apa saja? Yang pertama, enzim dipengaruhi oleh yang namanya suhu ya. Enzim ini ketika panas dia akan rusak, tapi kalau misalnya terlalu dingin dia tidak akan bekerja. Jadi kayak gimana tuh? Harus optimum, tidak panas tidak dingin, biasanya kurang lebih sekitar 37 derajat Celcius ya biasanya. Sehingga nggak heran ya kalau kalian misalnya istilah panas tiris gitu, apapun yang dimakan gitu pahit, kemudian nggak enak dan segalanya. Kenapa? Karena emang enzim nggak akan bisa bekerja pada kondisi terlalu panas ataupun terlalu dingin. Jadi harus pas gitu kondisi normal. Oke. Next, selanjutnya kemudian enzim juga dipengaruhi oleh yang namanya pH. Apa itu pH? Yaitu suatu pH ya. Keasaman, tingkat keasaman atau tingkat kebasahan. Jadi artinya kalau tadi suhu mah harus optimum, kalau pH mah bebas. Jadi maksudnya bebas di sini sesuai dengan tempatnya. Kalau di mulut itu harus netral ya, tapi kalau di lambung itu harus asam. Tapi kalau misalnya di hati itu harus basa. Jadi kalau misalnya di hati misalnya asam, ya nggak akan bisa bekerja kayak gitu. Jadi optimumnya enzim bekerja pada pH berapa? Tergantung di mana letaknya kayak gitu. Next, selanjutnya kemudian yang ketiga, enzim juga dipengaruhi oleh yang namanya ada yang disebut dengan substrat ya. Semakin banyak substrat, maka enzim yang dibutuhkan juga akan semakin banyak. Jadi berbanding lurus ya. Tapi di sini ketika enzim berada dalam kondisi yang sudah optimum, dia akan mengalami yang namanya kestabilan. Jadi nggak akan jadi tereh pisan, enggak ya. Jadi dia akan stabil seperti itu. Dan terakhir, enzim dipengaruhi oleh yang namanya inhibitor. Apa itu inhibitor? Penghambat ya. Jadi
yang namanya penghambat itu bukan dalam kehidupan, tapi dalam tubuh kita juga ada yang namanya penghambat, namanya inhibitor. Inhibitornya ada dua tipe, yang kompetitif dan non kompetitif. Kalau yang kompetitif itu yang memiliki sisi aktif sama dengan substrat, sehingga otomatis dia akan bisa masuk ya, dan dia bisa menghalangi yang namanya substrat untuk masuk ke dalam enzim, dan otomatis ketika terjadi seperti itu maka kerja metabolisme akan sedikit terganggu, tapi tidak akan mengakibatkan kerusakan ya pada enzim. Nah, beda dengan yang non kompetitif, nggak berkompetisi tapi dia membuat sisi aktif yang baru, sehingga efeknya apa? Sehingga bisa merusak enzim, dan bahkan ini lebih berbahaya lagi ya. Ini biasanya seringkali mungkin kalian bertanya, inhibitor Bu kayak gimana? Inhibitor itu misalnya kayak virus atau bakteri ya, atau misalnya kuman ataupun zat asing yang masuk ke dalam tubuh yang bisa mengakibatkan akhirnya dari yang tadinya kita biasa aja sehat, kemudian kok ujug-ujug misalnya kita jadi sakit. Nah, itu mungkin salah satu karena efek dari inhibitor yang masuk ke dalam tubuh. Dan terakhir, gimana sih cara kerja enzim? Nah, ini yang unik. Enzim ini bekerjanya dengan dua cara. Yang pertama ada yang disebut dengan teori lock and key. Artinya yaitu teori gembok dan kunci, yaitu di mana enzim bersifat spesifik, hanya bekerja pada substrat tertentu, hanya akan terbuka oleh kunci yang pas, yang klik kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya enggak klik atau enggak pas, maka si enzimatis itu tidak akan terjadi gitu, spesifik. Dan satu lagi, tapi ketika misalnya yang nyari yang sama, yang sesuai, yang spesifik itu ya, kalau dalam kehidupan ternyata nggak ada, akhirnya apa? Akhirnya enzim bisa juga bersifat yang namanya teori yang kedua namanya induced fit, artinya fleksibel. Yaitu apa yang fleksibel? Si enzim akan mengubah si aktif sesuai dengan si substrat tersebut. Jadi dia akan menyesuaikan kondisi dari substrat. Tapi itu biasanya jarang ya, hanya akan terjadi ketika kondisi yang tidak memungkinkan atau sudah tidak ada lagi, seperti itu. Oke, nah kurang lebih seperti itu dulu pembahasan di metabolisme ini. Lebih lengkap dan lebih jelas mengenai metabolisme kita akan bahas di part selanjutnya. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, boleh tanyakan langsung ke nomor di bawah ini. Kalau misalnya kalian kalian boleh bertanya, dan jangan lupa tugasnya juga dikumpulkan. Karena Ibu lihat dari yang pertama sampai yang ketiga ada beberapa orang yang masih belum mengumpulkan ya. Jadi mohon, karena sekarang kalian berkelompok ataupun misalnya sendiri, jadi sebisa mungkin dikerjakan karena insya Allah ada manfaatnya ya. Oke, terima kasih. Pembahasan dari Cukandu sekian. Selalu semangat belajarnya, tetap di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.